pelayanan. Muncullah pertanyaan, why we must learn about it? Kenapa kita harus belajar tentang ini atau mengetahui tentang ini? Okay, let's start with this one. Ternyata psikologi pelayanan mempelajari tentang bagaimana memahami tingkah laku, memprediksi tingkah laku, dan mengendalikan tingkah laku. Tingkah laku siapa? Pastinya manusia. Dan manusia siapakah ini? Ya, antara produsen dan konsumen. Oke. Nah, kemudian muncul suatu pertanyaan ini. Kenapa ya kita sebagai manusia harus sedikit banyaknya lah. Kenapa hubungan antara manusia sedikit banyaknya dipengaruhi oleh unsur-unsur kejiwaan manusia? Mengapa psikologi pelayanan selalu berhubungan antar manusia sedikit banyaknya dipengaruhi oleh unsur-unsur kejiwaan? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa? Saya ulang, kira-kira kenapa hubungan antar manusia sedikit banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur kejiwaan manusia? Ada yang tahu? Halo? Ada yang dengar suara saya? Oke, kalau gitu ini saya stop aja ya. Soalnya enggak ini. Siti? Hai Siti. Hai, Mem. Oke. Diana. Diana Iya, udah hadir kah? Oke, iya. baik. Baik. Saya lanjut. Oke. Dengan adanya psikologi pelayanan muncul pertanyaan, mengapa hubungan antar manusia sedikit banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur kejiwaan? Ada yang bisa bantu jawab? Auto nilai berjalan ya. Mem, mau jawab. Silahkan. Karena manusia itu memiliki tingkat emosional yang beda-beda, Mem. Jadi itu bisa mempengaruhi kayak apa psikologinya dia gitu, kurang lebihnya, Mem. Oke, baik. Terima kasih, Mario. Good. Ada lagi? Masih Mario? Ada yang mengikuti jejaknya Mario? Silahkan. Saya ulang. Mengapa hubungan antar manusia sedikit banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur kejiwaan? Oke. Saya random kalau begitu. Abdillah mau jawab? Silakan Abdillah. Abdillah suaranya kecil banget Abdillah. Berisik di sini, Mem. Karena manusia memiliki akal untuk berpikir dan Abdillah mohon maaf, apa bisa di chat aja ya? Saya nggak dengar sama sekali suaranya. Mohon maaf. Kecil banget. Boleh ya di chat ya. Oke, Taufan bisa bantu juga? Bisa ngikuti jejak Mario sama Abdillah? Taufan? Enggak, Mem. Mohon maaf, Mem. Hah? Kenapa Enggak, Mem. Taufan? Enggak, belum tahu.
Likta. 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 Where are you, Likta? Likta nggak fokus ya. Saya anggap nggak hadir loh ya. Kalau nongol tapi saya panggil nggak muncul suaranya. Baik, Kirana. Kirana Devi. Kirana Devi. Ya, Mem. Oke, silakan. Kurang tahu saya, Mem. Kenapa? Tidak tahu, Mem. Oke, baik. Ada yang tahu? Nggak ada? Julia Eka. Julia Eka. Ya, Mem. Ya, bisa bantu Julia. Sebenarnya masih sepemahaman sama pendapatnya Mario sih, Mem. Ada diikuti oleh kan emosional setiap manusia berbeda-beda, juga pemikirannya kan juga beda-beda. Jadi kayak gitu, Mem. Oh, begitu. Oke, baik, good. Baik, saya akan kasih penguatan ya. Baik, mohon diperhatikan. Terima kasih Mario sama si Julia. Oke. Mengapa hubungan antar manusia sedikit banyaknya dipengaruhi oleh unsur-unsur kejiwaan? Oke. Karena dalam bekerja atau berhubungan langsung atau tidak dengan pelanggan, setidaknya kita butuh untuk banyak mengetahui tentang who are you, ya nggak? Who are you? Siapa pelanggan kita? Setidaknya siapa pelanggan kita itu adalah masalah-masalah psikologi. Nggak bisa dalam ilmu eksak, nggak ada, nggak diatur dalam ilmu eksak. Untuk mengetahui jiwa-jiwa atau apa ini ya, tentang who are you, siapa pelanggan kita? Pelanggan itu, konsumen itu ada beberapa karakter. Pemarah, terus pendiam, kalau nggak salah ada 7 deh, 8. Tidak sabar, banyak permintaan atau banyak maunya atau cerewet, lugu, sombong, sok tahu. Kalau sombong itu mungkin lebih sok tahu ya. Nah, bagaimana kita menghadapi mereka? Nah, untuk menghadapi mereka ini, konsumen-konsumen ini atau pelanggan ini, kita sebagai produsen atau penjual atau lawan bicara mereka, kita harus lebih paham tentang mereka. Kalau kita menghadapi pelanggan yang pendiam, bagaimana lah? Kalau sin dodolan menang, sin tuku yang menang, iya nggak jadi, nggak terjadi jual beli, gitu kan? Tapi justru dengan diam ini kita bertanya, bisa jadi pelanggan itu tidak tahu apa yang harus ditanya, tapi dia tahu apa yang harus dibeli, ya. Tapi ada pelanggan yang cerewet. Jangan disalahkan pelanggan yang cerewet ini. Justru pelanggan yang cerewet ini dia antusias untuk membeli. Nah, bagaimana kondisi dan kita menghadapinya beda-beda. Secara psikologi kita beda-beda. Dengan yang pendiam bagaimana caranya, dengan yang cerewet kita juga bagaimana caranya. Intinya dalam bekerja, hubungan langsung dengan konsumen atau pelanggan, mau tidak mau kita harus mempelajari masalah-masalah psikologi. Oke, saya ulang. Mengapa hubungan antar manusia sedikit banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur kejiwaan? Karena dalam berhubungan langsung atau tidak dengan pelanggan, kita diharapkan mau tidak mau
harus mempelajari masalah-masalah psikologi. Bisa dipahami? Bisa, Mem, bisa. Oke. Kenapa harus mempelajari masalah-masalah psikologi? Itu tadi kita berhubungan dengan berbagai macam karakter, gitu kan? Ada banyak, kurang lebih itu tadi karakter pelanggan itu ada yang cerewet, ada yang diam, ada yang pemarah, ada yang sombong atau sok tahu ya. Ada juga ragu-ragu nih atau polos. Jadi artinya bagaimana kita sebagai penjual dalam menghadapi pelanggan yang ragu-ragu. Ya, itu tadi kita butuh trik dan intrik. Tidak semua orang atau pelanggan kita samakan dengan cara yang kita harus begini. Seandainya pelanggan yang ragu-ragu, kita hantam dengan cara-cara pelanggan yang cerewet atau tidak. Bisa jadi itu tadi tidak terjadi transaksi jual beli. Baik, saya kemudian ya dicatat ya. Kemudian kita bicara tentang karakter pelanggan. Di sini ada 4 karakter pelanggan. Kalau tadi yang saya bilang apa itu diam, tidak sabar, banyak bicara itu lebih kepada jenis ya. Kalau ini lebih karakter pelanggan, beda ya jenis sama pelanggan. Nah, jenis sama karakter. Oke, karakter pelanggan adalah konsumen potensial. 1, konsumen potensial. Kedua, konsumen baru. Ketiga, konsumen impulsif. Keempat, konsumen diskon. Dan yang terakhir, konsumen loyal. Oke, saya ulang. Untuk mengetahui karakter-karakter pelanggan, dibagi ada beberapa bagian yaitu konsumen potensial, konsumen baru, konsumen impulsif, konsumen diskon, dan konsumen loyal. Saya jelaskan ya masing-masing. Oke. Konsumen potensial ini contohnya seperti yang tadi saya bilang. Di situ ada jenis-jenis konsumen yang cerewet nih. Karena apa? Dia punya niat. Dia punya niat untuk beli. Gitu. Jangan diremehkan seperti ini, gitu kan? Terus konsumen yang lebih kepada cerewet dan banyak permintaan ya. Maksudnya begini, kalau cerewet sama banyak permintaan itu beda ya. Lebih kalau cerewet itu cerewet itu dia sudah tahu, dia tanya, dia diberitahu, tidak tahu, tanya terus. Jadi lebih kepada pokoknya aku harus beli sehingga apa produk yang saya beli ini saya benar-benar tahu. Itu kalau cerewet. Kalau memiliki banyak permintaan begini, oke, saya beli nih gitu, tapi ada garansinya nggak gitu, terus garansinya berapa lama, terus apa aja yang digaransiin, terus kalau terjadi setelah garansinya habis terus terjadi kerusakan bagaimana. Nah ini beda ya, tapi itu konsumen potensial, masuk dalam konsumen potensial. Oke. Terlalu cepatkah atau masih membingungkan? Halo, speak up dong. Masih bingung, Mem. Kenapa? Bingung. Bingung Mario? Apanya yang bingung?
nggak paham maksudnya. Yang mana? Yang potensial itu maksudnya yang apa ya? Kayak Potensial ah, ini contohnya yang tadi saya bilang, contoh jenis pelanggannya atau konsumennya adalah yang cerewet dan yang banyak maunya atau banyak permintaan. Nah, misalnya kalau dua hal ya, banyak permintaan sama cerewet ini berbeda. Kalau banyak permintaan itu seperti begini. Oke, saya akan beli, gitu kan? Sudah pasti dia akan beli. Cuman dia akan bertanya, ada garansinya nggak? Terus kalau ada garansinya, berapa lama ya? Terus pertanyaan muncul lagi, terus apa aja yang digaransiin ya? Ya, muncul pertanyaan lagi. Kalau garansinya udah habis, eh, bagaimana ya? Boleh nggak ada tambahan garansi atau apa? Nah, itu banyak permintaan, tapi dia pasti beli. Nah, ini konsumen yang potensial atau pelanggan yang potensial. Dan kalau cerewet begini, dia sudah tahu, tapi dia ingin meyakinkan dirinya sendiri, sehingga dia bertanya terus, sehingga dia harus yakin dengan apa yang dia beli. Pokoknya kalau saya beli barang ini, benar-benar saya harus paham barang ini. Itu Mario. iya Mario, mem, paham mem, paham makasih ya? mem. Oke, baik. Yang lainnya? Mem, saya mau nanya. Oke, Ivana. Ya, yang jenis konsumen pelanggan yang banyak permintaan kan masuk potensial. Nah, kalau kan banyak nih di kehidupan nyata itu kayak pelanggan nanya, terus banyak permintaannya, terus permintaannya itu emang nggak dikasih semua sama tokonya atau produsennya, terus dia cancel gitu, itu masih termasuk potensial atau enggak? Apa terus dia apa? Nyesel? Apa? Cancel. Oh, di Kayak cancel. apa jadi beli mbak nggak dapet ini nggak dapet itu gitu. Ah, oke, baik. Terima kasih, Ivana. Baik, kita lihat dari sisi sudut yang lain ya. Siapa Ivana ya? Dia jadi beli, tidak beli, tergantung dari kita kan. Bagaimana tadi saya bilang, who are you gitu loh. Siapa? Pelanggan kita siapa? Oke, ini pelanggan potensial nih, cerewet nih seandainya. Baik, cerewet. Tapi kok tiba-tiba di cancel? Nah, di cancel pun ini jangan kita patah arang dulu. Bisa jadi bukan di cancel, tapi di delay. Kalau di delay dia akan kembali lagi. Tapi kalau di cancel benar-benar dia tidak beli. Mungkin dia beli tapi di tempat lain. Nah, kita harus bertanya, why harus di cancel? Kalau saya benar-benar pertanyaannya di cancel. Ya bisa jadi mungkin kita kurang baik saat memberikan pelayanan. Tapi tetap yang namanya cerewet, yang namanya banyak permintaan itu potensial banget. Dia sudah benar-benar punya niat untuk membeli. Untuk terjadinya ada transaksi atau tidak, ya bagaimana kita menyiasati, itu aja. Makanya kenapa tadi saya dari awal bertanya kenapa hubungan selalu ada unsur-unsur kejiwaan, yaitu tadi kita akan dihadapkan dengan masalah-masalah psikologi. Ini masalah psikologi. Gitu. Kita harus benar-benar menerapkan, makanya nggak ada ya kalau namanya penjual moreng-moreng itu nggak ono saiki. Kalaupun moreng-moreng ya gak laku, kokot gitu. Tinggal menghitung hari saja. Semua sekarang servis tuh baik, penjual sekarang baik gitu, ramah gitu. Kalau nggak ramah ya akan ditinggal oleh pelanggannya. Begitu Ivana. Oke mem, terima kasih. Ya makasih. Ini saya baca chat Abdillah. Karena manusia makhluk hidup yang memiliki akal atau pikiran, semua tindakan atau keputusan dapat dilakukan dengan benar tergantung manusianya itu sendiri. Jadi dalam berperilaku kita bisa membuat tindakan saya itu benar atau salah, bisa kita tentukan sendiri. Oke, terima kasih Abdillah atas jawabannya. Setidaknya tadi sudah saya kasih masukan ya, dan saya kasih penguatan untuk jawabannya ya. Oke, baik. Saya lanjut. Belum ada pertanyaan ya. Baik, saya lanjut.
Konsumen baru. Nah, tadi yang saya contohkan adalah konsumen yang pendiam. Pendiam ini belum tentu dia nggak beli. Dia tahu, cuman dia tahu barang yang akan dia beli, tapi dia tidak tahu harus bertanya apa, gitu kan? Tugasnya kita nih, bagaimana caranya untuk yang tidak tahu ini menjadi tahu. Dan nggak sampai di situ saja, yang nggak tahu menjadi tahu tidak, tapi lebih kepada kalau sudah tahu bagaimana caranya dia membeli, gitu lah. Kalau dia sudah membeli, jangan asal membeli saja, tapi dia bisa memberikan ini getok tular kepada penjual yang lain, gitu. Pembeli yang lain, gitu. Getok tular. Jadi ternyata enak loh, beli di sana itu begini, gitu loh. Paham ya? Jadi tidak hanya kita memberikan pengertian kepada mereka untuk tahu, tidak sampai di situ, tapi kita lebih kepada kalau dia sudah tahu, bagaimana mempengaruhi agar dia membeli, gitu kan? Nah, kalau sudah membeli, tidak berhenti sampai di situ saja. Bagaimana dia bisa memberikan getok tular kepada pembeli atau calon pembeli yang lain. Begitu ya? Halo? Paham? Paham, Mem. Baik. Saya lanjut. Impulsif. Oke, apakah impulsif itu? Ada yang bisa bantu saya? Halo? Ada yang bisa bantu saya? Impulsif itu apa? Inklusif, Mem. Iya. Sikap yang tanpa memikirkan akibat dari apa yang dilakukannya. Sebentar, apa tadi? Sikap, Fania, ya? Kenapa Fania? Sikap tanpa memikirkan akibat dari apa yang dilakukannya. Contohnya apa, Fania? Misalnya apa, Fania? Misalnya apa ya? Kita lagi belanja gitu, Mem. Rencana awalnya itu nggak beli itu, tapi tiba-tiba di sana kayak jadi kalap gitu, pengen beli. Jadi kalap ya. Ya. Oke, baik. Good. Terima kasih Fania. Mungkin saya kasih penguatan. Terima kasih. Jadi lebih kepada dia sebenarnya punya ya istilahnya mungkin sightseeing ya. Sightseeing itu bahasa kerennya jalan-jalan nih di mall ya. Tapi karena kondisi mendesak atau kondisi benar-benar di saat itu, wah ini asik ini harus beli nih. Karena cuman ada di sini, nggak ada lagi. Ataupun kalaupun ada jauh dan waktunya nggak keburu, akhirnya apa? Dia beli. Ya, jadi tipe konsumen impulsif ini mengambil keputusan itu dengan tiba-tiba atau dengan cepat, gitu lah ya. Jika itu dibutuhkan. Tapi selama ya sudah saya pengen ini tapi nggak nanti saya beli lagi di sana beli aja di sana gitu. Oh bisa, itu masuk dalam impulsif. Jadi impulsif itu bisa jadi dia beli, bisa jadi dia tidak beli, meskipun itu barang dia butuh gitu ya. Atau bahkan dia tidak butuh, tapi karena kondisinya, saya mau ngambil keputusan nih, saya harus beli, meskipun saya nggak butuh. Why? Karena hanya di situ tempatnya mungkin. Kalaupun ada lagi jauh dan waktunya nggak keburu, nah, bisa jadi seperti itu. Oke, paham ya, Fania dan teman yang lain? Ya, Mem, paham. Paham. Mem mau tanya, Mem. Boleh, Muhammad Fani. Ya, silakan. Yang tadi yang konsumen yang impulsif itu contohnya kayak pelanggan yang tidak sabar gitu, Ta?
Bukan. Kalau yang ini lebih kepada apa ya? Contohnya pelanggan yang bisa disebut pelanggan yang tertunda seperti ini. Mungkin saat itu dia tidak inginkan barang itu, tapi saat dia sightseeing atau jalan-jalan menemukan barang itu di situ. Tiba-tiba dia harus memutuskan, oh ya saya beli nih. Mumpung saya nemu gitu loh. Mumpung saya ada di sini. Kalaupun ada itu jauh. Nggak keburu waktu. Wis tak belinya aja. Atau bisa jadi no, saya nggak beli dulu meskipun saya butuh. Masih bisa saya beli di sana. Di sini mungkin terlalu mahal atau apapun lah. Saya nggak bisa bawa dan sebagainya, banyak alasan gitu kan. Saya akan beli di sana. Nah, ini karakter pelanggan yang tertunda. Jadi apa ya? Pelanggan yang tertunda. Jadi contohnya bagaimana menghadapi pelanggan yang seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Yaitu tadi kita harus peka tentang psikis orang-orang seperti ini. Kita tahu kadang-kadang kan kita begini ya, kalau kita ngelihat orang-orang beli-beli barang gitu ya, ngelihat oh ya ini penting, oh ya ini, tanyanya banyak, sudah tanya, pas saat terjadi dia nggak jadi transaksi, bukan di cancel ya, atau bukan di delay ya, tapi lebih kepada oh ya, karena dia sudah mengcompare dengan barang yang lain dan di tempat lain, paham ya? Ini contohnya. Jadi Fani, ini contohnya. Jadi karena dia sudah tahu barang itu, dia sudah tahu tempatnya dan dia sudah compare dengan barang yang lain. Dia akhirnya tertunda. Oh jangan deh, kayaknya di sini lebih mahal nih. Oh jangan kayaknya garansinya kurang nih. Jangan ini kayaknya terlalu begini, terlalu begitu. Nah, ini yang dimaksud dengan contoh impulsif. Gitu Fani. Ya, makasih. Oke, terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut. Konsumen diskon, mah ini sudah tahu ini kayaknya kita semua deh yang cewek-cewek deh. Kalau sudah ada diskon aja diburu. Ya ini semua aja, baik itu jenis pelanggan yang diam, pelanggan yang tidak sabar, pelanggan yang cerewet, pelanggan yang sombong dan lain sebagainya masuk di dalam konsumen diskon ini. Wah, ya udah, karena harganya udah miring. Ya, mungkin termasuk saya juga gitu kan. Tapi enggak juga sih. Enggak semuanya yang diskon dibeli, enggak, tapi setidaknya kita akan lebih banyak tergiur dengan barang-barang yang diskon. Oke? Nggak ada pertanyaan ya kalau untuk diskon ini ya. Halo. Gak ada men. Info aman. Oke, baik. Saya lanjut untuk konsumen loyal. Ada yang bisa bantu saya tentang konsumen loyal? Seperti apakah konsumen loyal? Produk Setia, misalnya? misalnya kayak saya penggemar produk Nike ya, Mem. Nah, kalau misalnya tiap ada produk baru, brand baru gitu saingannya Nike itu, tetap saya itu milihnya itu ya brand Nike itu aja, Mem. Kayak gitu, Mem. Oke, baik. Terima kasih. Tadi siapa ya? Anunya. Saya, Mem. Oh, Mario. Oke, Mario. Baik. Ada lagi? Terima kasih, Mario. Oke, ada lagi? Silakan.
Halo, kemana semua ya kesayangan saya ini ya? Kok nggak ada suaranya ya? Sama Mel. Iya, Mel. sama kayak Mario, men. Oh, Iya, men. oke, baiklah Hati-hati. kok. Oke, baiklah. Saya kuatkan ya. Baik, terima kasih kan. Nggak ada yang salah di sini. Saya hanya kasih penguatan saja. Jadi begini. Sebentar. Oke. Loyal adalah lebih kepada saya hanya mau produk itu. Saya hanya mau brand itu. Saya hanya mau di toko itu, gitu. Ya, paham ya? Jadi lebih ke sana, lebih kepada brand, produk, dan pelayanan. Oh, do you understand what I mean? Iya, men. Ya, Mem, paham. Ya, oke, baik. Oh, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya lanjut. Saya lanjut ke, nah, bagaimana sih Mem caranya untuk mengenali konsumen? Oke, saya kasih sedikit tentang ini ya, tentang ini kayaknya sudah deh. Kenali konsumen sudah kan yang form itu loh, yang kondisi keluarga, occupation, hobi, money sudah belum? Belum, Mem. Belum, Mem. Oke. Baik. Ini aja. Sekarang kita bicara tentang bagaimana menciptakan hubungan dengan pelanggan. Oke, bisa dicatat. Bagaimana menciptakan hubungan dengan pelanggan? Ada dua metode ya. Bagaimana menciptakan hubungan dengan pelanggan? Satu, kalau kecepatan bisa disampaikan ya. Membangun citra diri positif. Membangun citra diri positif. Dua, melakukan 7 kebiasaan efektif. Melakukan 7 kebiasaan efektif. Apakah 7 tersebut? Oke. Satu, bersikap proaktif. Satu, bersifat proaktif. Dua, prioritaskan apa yang harus diprioritaskan. Prioritaskan apa yang harus diprioritaskan.
Tiga, pikirkan win-win solution. Pikirkan win-win solution. Ini memahami terlebih dahulu daripada dipahami. Memahami terlebih dahulu daripada dipahami. Lima, buat sinergi yang nyata. Buat sinergi yang nyata. Keenam, Kalau pro pasif, pertajam penglihatan. Pertajam penglihatan. Terakhir, mulailah dengan mengakhiri dalam pikiran. Mulailah dengan mengakhiri dalam pikiran. Baik, saya ulang. Bagaimana menciptakan hubungan dengan pelanggan? Ada dua metode membangun citra diri positif. Lakukan 7 efektif. 1. Bersikap aktif. Prioritaskan apa yang harus diprioritaskan. Pikirkan win-win solution. Memahami terlebih dahulu daripada dipahami. Kemudian buat sinergi yang nyata, pertajam penglihatan, dan jelas mulailah dengan mengakhiri dalam pikiran. Oke. Saya jelaskan mulailah dengan mengakhiri dalam pikiran. Pasti banyak pertanyaan di kalimat ini. Ya, Pak. Iya. Pak ya. Baik.
Sekarang nih, Abdillah nih. Abdillah didatangi sama customer nih. Nah, kira-kira dalam pemikiran Abdillah, apa yang akan Abdillah lakukan? Maksudnya customer ini mungkin didatangi Kirana ya, didatangi Kirana sebagai customer. Apa yang dilakukan Abdillah terhadap Kirana? Oh ya, Iya, maaf, melayani, Mem. maaf kurang jelas ya anunya, jadi kasihan. Oke, baik, Arsat saja. Arsat sebagai produsen atau didatangi oleh customer Kirana. Apa yang pertama kali Arsat lakukan? Atau apa yang ada dalam pikiran Arsat? Ya, pertama saya akan menyapa loh, Mem. Terus melayani dia itu maunya apa gitu. Oke, itu aja. Ya, tapi menawarkan ya, oke. Baik, ada lagi? Diana? Makasih Arsat. Diana? No more loss. Diana? Oke, baik. Kira-kira dalam pikiran Diana, apa saat Kirana datang ke Diana? Pikiran apa yang ada dalam? Jika Kirana datang. Hah? Kenapa? Jika Kirana datang. Dalam apa gitu saat Kirana datang sebagai customer ya, Kirana sebagai customer. Mungkin Kirana mau tanya-tanya dulu gitu, Mem. Enggak, dalam pikiran Kirana apa? Dalam pikiran Iya, Kirana. dalam pikiran Kirana, dalam pikiran Diana, maaf. Dalam pikiran Diana. Nah, itu akan menjadi customer saya, dan dia itu mungkin Akan menjadi apa? tanya-tanya Akan menjadi apa? customer saya. Oke, good. Sudah sedikit mengarah. Jadi saya tidak bertanya akan, tapi apa yang kalian pikirkan, ya. Terima kasih Diana. Winda. Ya, Winda. Iya, Mem. Jawaban Diana sudah sedikit-sedikit ini ya, mengarah ya. Saya kira-kira sebenarnya pikiran Winda apa saat datang sebagai customer? Saya tidak bertanya apa yang Winda lakukan, tapi apa yang Winda pikirkan. Bisa bilang, Mem, sinyalnya, Mem. Gimana ya? Oke, baik. Winda sebagai penjual ya. Oke, tiba-tiba Kirana datang nih sebagai customer. Winda melihat Kirana, apa yang ada dalam pikiran Winda? Ya, langsung melayani, Mem. Tanya. Oke, itu berarti yang kamu lakukan ya? Iya. Do something ya. Oke, yang lainnya, Fitri Kirana? Iya, Mem. Ya, silakan Fitri, bisa bantu. Memberikan pelayanan yang istimewa dan mungkin memberikan penawaran yang istimewa. Oke, good. Terima kasih Fitri. Rifda. Ya, Mem. Ya. Meyakinkan customer, Mem. Kenapa? Meyakin dengan produk yang akan tawarkan sama ya, pokoknya diyakin apa itu supaya customer beli Kirana itu.
Taufan. Ya, Mem. Ya, Taufan. Kalau saya sih kalau seandainya ada datang gitu ya, apa namanya? Ya pertama saya mikir apa gitu, apa namanya, cari di sini mau beli apa gitu, apa yang dia. Oke, baik. Iya, Mem. Ya, gimana Ramadana? Kira-kira Kalau Kirana datang sebagai, berarti dia akan membeli produk saya. Gitu, Mem. oke, saya atau Arsat menambahkan kah Itu Mem. apa? Karena itu udah yang pertama kali terpikir di pikiran, ini anak ini pasti mau beli produk saya nih. Oke, oke Arsat. Diana, terima kasih Arsat dan terima kasih. Tadi siapa aja ya? Ya, terus apa ya? Winda, terus siapa? Oke, saya kuatkan ya, tadi kan bertanya Kirana sebagai kasih kepada kalian nih. Saya tidak bayang kalian lakukan apa yang ada. Tadi sudah mengarah. Ini customer saya, customer yang kerja, tapi terus ada jual beli. Itu yang di dalam pikiran. Maksud dengan mulailah amal berpikir harus ada jual beli, itu yang penting. Takut capek di dalam ternyata udah jadi beli nanti delay nya. Maksud dengan memulai lagi dalam pikiran mainnya apa, akhiri dengan apa, beli. Terus ada tanya apa yang tadi kalian harus bukan pelayanan, tapi pikiran apa apa ya. Ya,
pasangan kalian? Pasti berusaha kan? Meskipun kalian tidak tahu dia kesukaannya apa, dia maunya apa. Iya apa ya? Ya tentu. Iya apa ya? Salah ya. Oke, kita akan berusaha melayani dia, pasangan kita, Paulus pokoknya. Masa itu berikan, meskipun kita masuk untuk mereka agar sama-sama, meskipun kita jengkel, gak paham sana, dia bisa jelaskan ke kita menerima apa psikologi dan kena jadi psikolog atau apa nih amar kita punya visi agar mereka setuju bisa mau dengan produk knowledge yang kita artinya gitu ayo kan visi cantik bagaimana ya tetap lurus yakin dengan cara ya cantik sekali atau cantik sekali ya deh bajunya ya anak bisa sih lah bahasa
my god. I can do this, guys.